Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pre-season Manchester United versus Liverpool. Pre-season seringnya dipakai tim untuk menjaga match fitness seperti yang dilakukan Liverpool di laga ini. Namun Ten Hag merasa butuh pendekatan yang berbeda dengan memainkan starter terbaiknya di babak pertama. Betulnya skor bukan yang terpenting di sini. Tujuannya guna melihat sejauh mana pemahaman taktik pemain dan eksekusinya, serta lebih mengenal para pemainnya. Tentunya berbeda dengan Klopp yang sudah mengenal pemainnya sehingga lebih memilih menggunakan lapis kedua. Nah, di video ini kita akan bahas soal penerapan taktik Ten Hag di laga ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Ruang Taktik sudah bikin prediksi taktik Ten Hag di MU serta ulasan taktiknya di Ajax musim lalu. Formasi yang digunakan sesuai 4-2-3-1. Rekrutan baru Malaysia berada di bench dan MU menggunakan Martial sebagai striker. Meski unggul 4-0 bukan berarti MU menguasai pertandingan seperti dilihat dari segi possession yang sebetulnya nggak jauh beda. MU masih kesulitan untuk melakukan progresi melalui lini tengah karena positioning double pivot terutama McTominay yang sering tertutup cover shadow pemain Liverpool. MU menggunakan build up 2-1, 2 center back dan 1 gelandang. Satu gelandang lain di-push lebih ke depan untuk menciptakan koneksi. Sementara fullback kiri maupun kanan memainkan peran inverted jika koridor sayap terisi. Kita lihat Dalot masuk ke lini tengah sebagai opsi progresi dari lini belakang. Selain Dalot, terlihat di klip ini Shaw juga diberikan peran sebagai inverted fullback atau fullback yang bergerak ke half space. Back yang ke tengah ini bisa digunakan untuk menyamai jumlah pemain tengah Liverpool serta untuk merebut bola kembali jika bola lepas. Selain dengan inverted fullback, tercatat MU berhasil 2 kali lepas dari press Liverpool dengan set play yang cukup rapi menggunakan Luke Shaw sebagai inisiator progresi. Di sini terlihat Luke Shaw stay deep untuk memancing FB kanan Liverpool naik sehingga backline Liverpool bergeser ke kanan. Setelah berhasil memancing press, MU akan melakukan switch play ke sisi jauh di mana ada Sancho yang menjaga kelebaran di sayap kanan serangan MU. Dengan switch play ini, pertahanan Liverpool akan bergeser dan tercipta space yang bisa dimanfaatkan pemain MU. Switch atau perpindahan bola bisa jadi kunci lepas dari high press dengan catatan dilakukan secara cepat dan akurat sebelum press lawan bergeser lagi. Di pertandingan kali ini terlihat ada improvement dalam aspek struktur saat fase attacking. Akan ada 5 bahkan 6 pemain MU di front line untuk mengisi setiap koridor di lini depan dengan beberapa skema. Yang pertama, 2 winger masuk ke half space dan di koridor sayap diisi 2 fullback yang siap untuk naik. Yang kedua, Diego Dalot sebagai inverted fullback mengisi area half space kanan. Terakhir, Malaysia yang masuk di babak kedua juga diberikan peran sebagai inverted fullback mengisi area half space dengan Elanga yang melebar di area sayap.
Tujuan dari struktur ini, pemain depan akan mengikat satu-satu bek Liverpool. Juga MU masih punya kelebaran di sisi yang nggak ada bola, sehingga ketika nggak bisa menembus di satu sisi, melakukan perpindahan ke sisi lain untuk disorganisasi pertahanan Liverpool. Salah satu kelebihan MU di beberapa musim terakhir adalah transisi positif atau serangan balik. Hal ini masih menjadi senjata andalan. 2 gol tercipta dari situasi ini. Gol pertama tercipta dengan menyerang melalui sisi yang kosong di area kiri. Shaw dan Sancho melakukan link up sebelum mengubah arah serangan ke sisi kanan. Off the ball movement dari Dalot memecah fokus Chambers saat press Bruno. Gol keempat diinisiasi oleh Bailly yang berhasil breaking the line dengan dribble melewati 2 pemain Liverpool, langsung mengekspos buruknya rest defense Liverpool yang hanya menyisakan Virgil van Dijk di belakang. Dalam menghadapi transisi negatif, MU menerapkan counter press atau rebut bola kembali dengan segera. Terlihat dari 2 center back MU, Lindelof dan Varane yang naik hingga melebihi sepertiga lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempersempit area Liverpool apabila berhasil menggagalkan serangan MU dan memudahkan untuk melakukan counter press. Counter press ini adalah satu hal yang harus benar-benar diperbaiki oleh pemain-pemain MU, karena jika lepas maka akan sangat beresiko tinggi. Saat bertahan, MU menerapkan medium block dengan shape 4-2-3-1 yang dapat berubah menjadi 4-4-2 dengan Bruno naik menjadi pressure di depan bersama Martial. Namun MU kurang bisa menutup akses Liverpool ke lini tengah. Beberapa kali center back Liverpool berhasil melepaskan vertical pass ke lini depan. Saat Liverpool melakukan bangun serangan, nampak MU menerapkan high press. Martial sebagai pressure di depan, lini kedua, sayap dan salah satu pivot akan naik saat ada trigger atau ketika ada pemain yang kosong. Begitu pula fullback, Luke Shaw di sini akan naik untuk press fullback Liverpool ketika bola ke arah sayap. Terlihat MU menerapkan garis pertahanan tinggi saat Liverpool bangun serangan untuk membatasi ruang pemain Liverpool. Juga mengaplikasikan pressing trap dengan menumpuk banyak pemain di sisi bola. Hasil akhir memang menunjukkan kemenangan telak MU atas Liverpool, namun Ten Hag sendiri mengklaim masih banyak kesalahan. Ruang taktik melihat terutama saat fase off possession. Saat menerapkan pressing trap, MU banyak menumpuk pemain di sisi bola. Saat trap ini gagal, maka akan ada sisi yang kosong di lini tengah. Hal ini beberapa kali dieksploitasi oleh Liverpool dan menghasilkan beberapa peluang yang membahayakan pertahanan MU. Idealnya tugasnya memang harus lebih spesifik. Ada yang merebut dan ada yang melakukan cover. Masalah yang sama di musim-musim sebelumnya juga terlihat di laga ini, yaitu pressing lawan saat build up. Di luar kemampuan pemain-pemain Liverpool yang mempunyai resistansi pressing tinggi, high press MU beberapa kali mudah dieliminasi oleh Liverpool. Terlihat di lini kedua nggak naik dan hanya ada Martial sebagai pressure yang tentunya kalah jumlah dengan 2 center back plus 1 kiper Liverpool. Di klip ini bahkan Gomez bisa break the line dengan progressive carries melewati 3 pemain MU. Hasil 4-0 di preseason nggak bisa jadi patokan mengingat Liverpool memperlakukan game ini untuk menjaga match fitness pemainnya saja. Pun begitu, game ini dianalisis guna mengetahui gambaran taktik Ten Hag nanti. Jika dilihat fokus latihan Ten Hag di kombinasi umpan 1-2 dan third man run nampak terlihat di match ini.